Dua gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah hangus terbakar akibat korsleting listrik. Tak bersedia dibubarkan aparat, lomba kicau burung di Cilegon, Banten berakhir ricuh. Sakit hati sering dihina, seorang suami di Singkawang Utara, Kalimantan Barat tega membunuh istrinya. Halo, selamat malam pemirsa. Tim pencari fakta dari Polresta Denpasar menyebut senjata api yang digunakan tersangka korupsi Trinugraha untuk bunuh diri merupakan barang ilegal. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Dua gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah terbakar akibat korsleting. Luas bangunan yang mencapai 30 hektar membuat api sulit dipadamkan. Selasa siang, dua gudang pabrik elektronik di Demak, Jawa Tengah terbakar. Kencangnya angin serta luas area kebakaran yang mencapai 30 hektar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berusaha menjinakkan api menggunakan air dari saluran pembuangan. Para karyawan pun berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik yang belum terbakar. Sementara karyawan lain merobohkan atap gudang agar api tidak menjalar ke lokasi lain. Api dari mana asalnya? Api dari BBM. Seluruh karyawan keluar nggak? Iya, sempat panik nggak mas tadi para karyawan? Iya, panik. Keluar dulu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Polisi di Cilegon, Banten membubarkan paksa perlombaan burung berkicau yang diikuti ratusan peserta yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum dibubarkan, peserta lomba kicau burung itu terlibat adu mulut dan nyaris baku hantam. Ratusan peserta perlombaan burung berkicau yang digelar di Krakatau Junction di Cilegon terpaksa dibubarkan aparat Polres Cilegon, Banten lantaran menyebabkan kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Sempat terjadi aksi saling dorong antara peserta dan petugas. Para peserta berseteru tidak bersedia dibubarkan. Petugas berupaya melerai peserta yang nyaris baku hantam di lokasi kejadian. Kericuan terjadi disebabkan adanya salah satu peserta yang tidak terima dengan keputusan panitia terhadap pemenang ketangkasan burung tersebut. Jadi ada sedikit namanya kan lomba burung itu kan rame. Ya mungkin ada yang lewat terus ketendang burungnya atau sengaja ditendang. Terus mereka istilahnya itu? Ngumpul. Ribut, adu mulut gitu. Jadi kamu nendang ini dan sebagainya. Akhirnya kami kebetulan ada pengamanan di situ, karena melihat situasi, ya segera ditutup. Eksekusi lahan dan rumah warga untuk pembangunan jalan tol Jor 2, Kunciran Bandara, ricuh. Warga menolak mengosongkan rumahnya hingga terlibat saling pukul. Warga menolak rumahnya digusur ketika jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, Banten didampingi ratusan polisi berusaha mengeksekusi 27 tanah dan bangunan di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Warga berupaya menghalangi aparat berpakaian lengkap merobohkan rumahnya karena merasa harga pergantian tidak sesuai dan banyak yang belum dibayarkan. Namun petugas yang lebih banyak dari warga berhasil menguasai lokasi sehingga proses eksekusi terlaksana. Sejumlah warga yang melihat rumahnya dieksekusi tak mampu menahan emosinya hingga jatuh pingsan. Di kolong jembatan. Nggak tahu mau tidur di mana, belum dibayar. Surat masih ada di kita, udah digusur. Mas saya lagi Coba mana keadilannya sih 8
keadilan. Tapi belum sama sekali ada negosiasi atau pembayaran? Nggak ada. Nggak ada. Mediasi juga nggak ada. Kita mau ngadu ke siapa? No, aparatnya pada berjajar, pada diem aja. Menurut warga, dari appraisal harganya kurang tinggi. Jadi minta kalau boleh harganya dilebihkan kembali. Tapi deadlock dan akhirnya Ya, ada pemasukan. ya. Permintaan dari warga tuh kalau bisa harganya disesuaikan. Di lokasi ini rencananya akan masuk dalam pembangunan tol Jor 2 dari Kunciran ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pembegalan terhadap pengemudi truk trailer terjadi di tol Kemayoran, Jakarta. Pelaku menodong pengemudi truk yang berhenti di pinggir tol. Dalam rekaman kamera pemantau yang viral, aksi penodongan dialami seorang pengemudi truk trailer oleh sekelompok orang. Insiden itu terjadi di ruas tol Kemayoran kilometer 18 arah Pluit, Jakarta Utara, Senin dini hari. 3 pria turun dari mikrolet sementara seorang lainnya menunggu di dalam mikrolet. Petugas tol sempat memergoki aksi begal. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku, namun belum diketahui kerugian yang dialami sopir truk tersebut. Rekonstruksi kasus penembakan di depan Musola Abadan Ilir Timur 2 Palembang nyaris ricuh. Warga dan keluarga korban berusaha menerobos garis polisi saat keempat pelaku diturunkan dari kendaraan. Kalau dia salah ada apa-apa, dia udah salah. Ini ada banyak kesalahan. Lewatan ya, Nek. Keluarga korban penembakan berkumpul di lokasi rekonstruksi di Jalan Sultan Agung depan Musola Abadan, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Keadaan semakin memanas saat pelaku turun dari kendaraan. Warga setempat dan keluarga mencoba menerobos garis polisi. Petugas langsung mengamankan keempat pelaku. Rekonstruksi kemudian dipindahkan ke Mapolda Sumatera Selatan. Pertama kita akan melakukan rekon di lokasi kejadian yang aslinya, namun situasi tidak memungkinkan karena banyaknya masyarakat yang mungkin antusias. Nanti kami mengkhawatirkan proses pelaksanaan rekon tidak berjalan dengan semestinya. Ada 9 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyerang korban lantaran korban kerap meneror pelaku karena berutang narkoba sebesar 30 juta rupiah. Penyerangan dilakukan pada hari Rabu 22 Agustus lalu. Korban ditembak dan ditusuk oleh 2 pelaku di depan Musola Abadan Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Tri Nugraha sore tadi tiba di rumah duka untuk disemayamkan sebelum dibawa ke Bandung esok. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.